Air conditioner itu fungsinya untuk memberikan kenyamanan kepada manusia ya, kepada orangnya itu, baik itu di dalam rumah ataupun di suatu tempat, misalnya seperti di mobil, di kapal juga, kapal laut ataupun di pesawat ya. Nah, air conditioner ini berfungsi untuk mengkondisikan udara sebenarnya. Fungsinya itu mengkondisikan udara di dalam ruangan tersebut akan orangnya menjadi nyaman. Yang fokusnya kan orang menjadi nyaman ya. Kalau misalnya terlalu dingin juga orangnya tidak akan nyaman karena terlalu dingin dan menggigil, bisa lama-lama pusing kepalanya. Itu. Kalau misalnya terlalu panas juga tidak nyaman, sehingga perlu dikondisikan ya sesuai dengan kenyamanan dari orangnya itu sendiri atau orang-orang di dalam ruangan itu. Itu makanya diperlukan air conditioner itu. Ya, itu yang di file itu, di mana peralatannya itu untuk mengontrol temperatur, terus mengontrol sirkulasi udara, mengontrol kelembaban, dan memurnikan udara. Nah, yang memurnikan udara itu disebut juga dengan air purity atau air purifier sebenarnya ya. Itu sebenarnya terdapatnya filter ya dari udara yang disirkulasikan itu masuk ke dalam alat itu dan difilter di sana, ada filter berupa gas, dan untuk juga mematikan bakteri di dalam udara itu sebenarnya dengan bisa dengan sistem lampu seperti lampu anti bakteri itu yang mematikan bakteri itu. Tapi saya juga tidak yakin itu bisa mematikan apa enggak. Itu. Nah, itu kalau kita di iklim tropis di Indonesia ataupun di Bali khususnya, karena di sini suhu relatif tinggi ya untuk keadaan sehari-hari, makanya kita lebih fokus di cooler itu atau pendingin ya. Berbeda dengan di Eropa ataupun di yang 4 musim yang ada subtropis ataupun dingin ya. Dingin, subtropis, dan tropis seperti itu. Karena saya sendiri pernah mengalami di Eropa, itu kita berdiri berada di luar ruangan itu sudah kedinginan ya, sehingga kita tidak tahan lama di luar ruangan, sehingga kita kepingin masuk ke dalam ruangan atau ke dalam rumah maksudnya, karena di halaman luar itu sangat dingin. Itu suhu 5 derajat ataupun kurang dari 5 yang saya pernah alami di Belanda dan di London ya. Nah, karena di luar itu sangat dingin sehingga jalanan itu agak sepi sebenarnya. Kalau di sekitar pedesaan atau di luar kota itu jalanan agak sepi. Dan air sungai itu jadi bersih karena tidak ada yang mencoba untuk menggunakan air itu karena sudah terlalu dingin airnya. Jadi itu ya. Kita sendiri sudah memakai jaket double dan topi pun masih kedinginan sehingga terus berada di dalam ruangan. Dan ruangan itu dilengkapi dengan radiator ya. Radiator itu adalah untuk pemanas ruangan, dia disirkulasi dari uap panas. Nah, air itu diuapkan dengan batu bara dan dimasukkan ke dalam radiator itu. Radiator ada di dalam ruangan itu sehingga ruangan menjadi hangat dan kita menjadi nyaman. Itu yang terjadi di negara dengan iklim 4 musim ya. Sedangkan di Indonesia tidak pernah kita merasakan seperti itu karena kita lebih baik menggunakan cooler atau pendingin ya karena suhu di sini relatif tinggi. Nah, dari file garis besar air conditioner yang saya berikan itu ada sistem heater. Ya, ini heater ini yang sebagian besar di Indonesia jarang digunakan ya. Di mobil saya itu yang Corolla lama itu pun sudah dibuntu heaternya. Itu oleh pemilik sebelumnya. Nah, heater itu yang di mobil saya dari Corolla itu, heater itu di pemanas
cabin atau pemanas ruangan itu dipanaskan dari air radiator sebenarnya. Air radiator itu dialirkan ke heater core. Heater core itu sebenarnya seperti heat exchanger atau penukar panas ya, istilahnya di teknik mesin. Heat exchanger atau penukar panas atau heater core. Seperti misalnya seperti kalian lihat di Satria FU itu ada oil cooler itu, seperti itu dia. Satria FU itu ada oil cooler, itu dialirkan ke situ, nanti heater core-nya itu menjadi panas. Nah, panas itu dihembus oleh udara luar atau blower, sehingga ruangan cabin di mobil menjadi hangat. Nah, seperti itu sebenarnya terjadinya, sesuai dengan file yang saya berikan itu ya. Nah, di mobil saya itu kan, zaman dulu itu tidak ada coolant, dia pakai air radiator. Air radiator panas itu dialirkan ke heater itu, heater core di dalam cabin itu. Nah, karena sistemnya air itu korosif, sehingga berkarat korosi, dia aluminium heater core itu akhirnya bolong. Sehingga kemungkinan bocor ke dalam cabin itu sangat besar ya. Makanya itu dibuntu, akhirnya tidak digunakan lagi. Air radiatornya itu tidak dialirkan lagi ke heater core itu gitu. Nah, kalau zaman sekarang misalnya sudah pakai coolant, bukan air radiator lagi, di air untuk pendingin mesin itu lebih tahan korosif, tidak merusak cooler itu ya, atau coolant itu. Coolant misalnya dari Toyota, dari Nissan itu ada merek coolant sendiri. Itu biasanya tidak merusak dari blok mesin dan radiator, juga heater core. Makanya itu aman digunakan lama. Tidak seperti zaman dulu yang pakai air radiator atau air keran itu bisa merusak ya, korosif. Nah, seperti itu yang perlu kita ketahui. Nah, di sistem pendinginan mobil itu sebaiknya tidak menggunakan air karena sudah ada coolant khusus, cairan khusus dari dealer atau dari Toyota, dari Nissan, dari Suzuki itu sudah punya sendiri. Itu tidak merusak blok mesin yang bisa mengakibatkan bolong dan bocornya air radiator. Nah, untuk heater core atau pemanas cabin atau heater itu panasnya itu diambil dari coolant itu. Coolant itu yang panas, karena panas oleh mesin itu dialirkan ke heater core. Yang seperti kalian lihat di halaman 2 itu, di file itu. Nah, engine coolant ada gambar itu, ada cold air itu. Nah, air dingin itu yang dihembus dari blower atau dari udara luar pada waktu mobil melaju itu ya. Melaju sehingga aliran udara dari luar itu dialirkan masuk ke cabin, ke dashboard biasanya. Karena di dashboard itu terletak heater core. Nah, itu secara gini ya. Secara penggambaran secara mekanisnya. Nah, udara yang lewat itu menjadi panas setelah melewati heater core itu, di mana heater core itu di dalamnya terdapat engine coolant. Nah, seperti itu. Kalau seperti di tipe air mix itu ada di halaman 2 itu juga, ya sebagian ada udara yang dialirkan melewati heater core dan sebagian langsung dari luar itu tanpa melewati heater core. Sehingga tercampur ya di situ ya, mix atau campuran antara air yang lebih dingin, udara yang lebih dingin dengan udara yang lebih panas dari heater core. Nah, itu bisa diatur sebenarnya sehingga bisa ditutup aliran yang langsungnya itu seperti di gambar tipe air mix itu kan ada di halaman 2 itu. Coba kalian lihat. Tipe air mix itu ada aliran dari luar, kalau ditutup dia cuma yang lewat heater core. Itu lebih panas hawanya, udaranya, sedangkan yang kalau dibuka itu bercampur antara udara luar dengan yang dari heater core, sehingga lebih tidak terlalu panas lagi. Ya, itu yang terdapat di gambar di halaman 2, bagaimana garis besar dari heater pada mobil. Nah, itu untuk sekedar kalian tahu, tapi itu ya untuk di daerah tropis sudah jarang digunakan.
Selanjutnya yang di halaman 3 itu ada cooler. Cooler itu yang pernah saya jelaskan, di mana dari teori dasar pendinginan itu, di mana terjadi proses penguapan, dan proses penguapan itu akan menyerap panas, sehingga di daerah sekitar yang diserap panas itu menjadi dingin. Itu sebenarnya dari gambar halaman 3 itu seperti alkohol itu loh. Misalnya tangan kalian ditempel kapas dengan alkohol, tangan kalian menjadi dingin. Ya, karena alkohol itu menguap, pada waktu menguap itu dia menyerap panas dari tangan kalian dan tangan kalian jadi dingin. Seperti itu sebenarnya. Itu teori dari pendingin ya. Ini untuk garis besar dari cooler, pendingin. Itu di halaman, ya di halaman 3 itu. Ya masih dari teori dasar pendinginan itu ada, yang kedua ada refrigerant. Refrigerant itu merupakan cairan atau liquid dari sistem pendinginan itu ya, atau cooler itu. Sistem pendinginan itu. Nah, kalian bisa baca di situ di halaman 4. Bagaimana karakteristik dari refrigerant R12 itu? Kalau misalnya air mendidih pada 100 derajat di tekanan atmosfer itu maksudnya di tekanan udara sekitar kita itu ya. Itu atmosfer itu. Air mendidih pada 100 derajat, tapi R12 itu mendidih pada minus 29 derajat Celcius. Jauh di bawah sekali sudah mendidih. Kalau diberikan tekanan 1 kilogram, dia R12 itu kan mendidih pada minus 13 derajat Celcius. Istilahnya dia sudah mulai menguap di minus 13 derajat Celcius. Nah, itulah yang diperlukan sebagai media untuk menyerap panas dan melepas panas di sistem pendinginan itu. Itu sebenarnya kuncinya di situ. Karena R12 itu mendidih pada suhu yang rendah sekali. Jadi itu kalau misalnya air mendidih pada 100 derajat, sedangkan mendidih di suhu yang minus ya. Nah, itu sehingga sistem sirkulasi dari pendinginan AC mobil ataupun AC di rumah itu dia akan menguap pada tekanan 1 kg karena tekanan kompresor, dan pada waktu menguap itu dia akan menyerap panas sehingga ruangan itu menjadi dingin. Di halaman 6 itu coba kalian lihat. Halaman 6, bagaimana prinsip pendinginan di mobil. Refrigeran cair itu disimpan di receiver ya. Receiver atau tempat penampungan. Nah, setelah itu refrigeran cair itu dibebaskan ke evaporator. Evaporator itu seperti di halaman 6 itu, lihat di gambarnya itu. Prinsip pendinginan mobil. Evaporator itu berada di dalam kabin mobil. Nah, dalam kabin mobil itu evaporator nanti dihembus oleh blower atau kipas angin istilahnya. Blower sebenarnya lebih tepat, blower. Nah, udara dari blower itu melewati evaporator dan keluar di kisi-kisi AC di dashboard mobil itu. Nah, di evaporator itulah refrigeran itu menguap ya. Menguap, dia menyerap panas dan menjadi dingin di sekitarnya. Setelah itu dihembus oleh blower itu. Sebelumnya receiver itu refrigeran itu disimpan dari receiver dan dikeluarkan ke evaporator melewati expansion valve. Seperti dilihat di gambar itu ada ekspansi valve. Atau kalau di kulkas itu pakai pipa kapiler bisa juga. Pipa kapiler itu kecil sekali ya, atau ekspansi valve itu kecil dia. Seperti dilihat di situ kecil sekali untuk menurunkan tekanan yang masih tinggi dari
dari pompa itu. Nah, itu pompa itu memompa refrigeran itu ke kondensor, terus dari kondensor ke receiver. Dari receiver itu cair, sehingga diturunkan tekanannya lewat ekspansi valve itu. Setelah itu keluar dan masuk ke evaporator ya. Nah, tujuan ekspansi valve itu seperti misalnya kalian menyemprotkan air lewat selang itu ya. Kalian tekan selangnya itu sehingga airnya menjadi muncrat jauh ya, atau lebih ditekan lagi sehingga menjadi kabut atau tidak loss lagi, seperti tanpa ditekan itu kan loss dia, berupa cairan keluar. Kalau misalnya kalian tekan ujung selang itu, maka air yang keluar akan kecil dan menyembur dalam bentuk kecil-kecil gitu ya, tidak dalam bentuk air mengalir. Nah, itu dah tujuan sebenarnya expansion valve. Dia menurunkan tekanan dan sehingga refrigeran itu keluarnya itu berupa uap, tidak masih cair ya, masih sudah menurun tekanannya dan menyembur begitu. Sehingga di evaporator dia lebih mudah menguap lagi seperti itu. Nah, setelah itu di evaporator dia menguap, dia akan kembali ke kondensor setelah dipompa, diisap oleh kompresor. Nah, itu yang terjadi dari receiver ke evaporator ya. Nah, selanjutnya yang di halaman 6 itu juga masih bagaimana mengembalikan R12 dari gas di evaporator menjadi cairan. Jadi kalian baca di situ, sistem ini tidak dapat menghasilkan udara dingin bila refrigeran cair telah habis. Ya, tidak bisa dia menghasilkan udara dingin kalau misalnya di sistem itu ada kebocoran. Kebocoran itu kan keluar semua freon karena bersifat gas. Freon itu sangat gampang keluar ya, begitu ada kebocoran sedikit aja dia akan keluar. Itu. Misalnya kalian membeli mobil bekas, terus penjualnya bilang, waktu kita coba ternyata AC-nya tidak dingin, terus penjualnya bilang, ini kurang freon. Itu sebenarnya salah ya. Kalau sistem pendinginan itu bagus, itu pasti dingin. Kalau dia bilang kalau itu tidak dingin, itu berarti sistemnya itu rusak. Itu sebenarnya yang terjadi. Kenapa rusak? Karena ada kebocoran. Seharusnya freon itu tidak modelnya tidak gini ya. Dia akan tetap mampu menciptakan hawa dingin selama tidak ada kebocoran. Walaupun dalam jangka lama, tapi tetap akan menghasilkan hawa dingin. Walaupun agak berkurang, tapi tetap kalau sama sekali tidak ada dingin, itu berarti sudah rusak sistemnya ya. Itu ada kebocoran sebenarnya. Itu atau freonnya tidak mengalir karena kompresor rusak, sehingga tidak terjadi siklus penguapan di evaporator dan pencairan di kondensor. Itu sebenarnya sudah rusak itu sistemnya. Makanya jangan dipercaya kalau misalnya ini kurang freon atau apa, itu kalau memang tidak dingin itu berarti sudah rusak sistemnya. Itu di mobil itu butuh biaya yang besar ya untuk memperbaikan itu. Perbaikan sistem pendinginan tuh. Apalagi kalau sampai kompresornya kena. Itu harga kompresor lumayan loh, 2 jutaan, itu 2 juta lebih. Belum lagi freonnya, belum lagi pembersihan evaporator, kondensor itu banyak itu. Itu makanya kalau misalnya kalian membeli mobil bekas atau apa, sistem pendinginannya itu perlu dicek ya, harus dingin. Kalau tidak dingin itu dicurigai ada kerusakan, itu seperti itu. Karena sistem AC di mobil sekarang ini sangat penting ya, karena lingkungan kita sangat panas. Itu kalian berkendara di mobil tanpa AC itu ya sangat-sangat tidak nyaman ya. Kenapa begitu? Kalau misalnya tidak ada AC, terus kalian buka jendela, nah yang masuk itu bukan udara dingin tapi udara panas dari luar, karena di luar sudah panas. Itu menyebabkan
ya ketidaknyamanan bagi kita sebagai ya pengendara mobil atau penumpang mobil. Itu lebih baik naik sepeda motor aja sekalian daripada naik mobil kan gitu ya. Jadi itu ya, rugi jadinya mobilnya gitu. Jadi itu sebenarnya ruginya kita punya mobil. Kalau zaman dulu belum sepanas sekarang itu, waktu saya kecil itu atau waktu saya SMP itu masih tidak sepanas sekarang ya. Kalau kita buka jendela mobil itu, jendela kaca di mobil itu masih ada hawa-hawa sejuknya masuk. Kalau sekarang, luar biasa panasnya. Hawa luar itu panas sekali. Ini di Singaraja, di Denpasar juga begitu. Sama saja. Nah, itu sekilas mengenai sistem pendingin ya. Kalau kalian lihat di mobil itu. Misalnya, ya kalau mobil baru sih jangan ditanya ya, mobil baru sih ya masih bagus lah. Sistemnya masih normal itu loh. Terutama untuk mobil bekas biasanya. Mobil bekas dari luar kelihatan bagus, tapi dalamnya nanti dapatnya tidak bagus. Nah, itu seperti di halaman 6 itu. Sistem ini tidak dapat menghasilkan udara dingin bila refrigeran cair itu telah habis. Ya, itu ada kebocoran atau refrigeran itu tidak bersirkulasi karena mungkin ada kerusakan dari kompresor. Yang sering terjadi juga evaporatornya tertutup kotoran ya. Evaporatornya tertutup kotoran karena di mobil itu karena di evaporator di dalam kabin itu tertutup kotoran ya, seperti yang pernah saya jelaskan dulu. Itu karena asap rokok juga bisa juga. Itu menjadi kotoran yang menutup evaporator itu. Nah, itu yang di sistem itu bisa kalian lihat, kalian baca di halaman 6 itu. Sistem refrigerasi mekanis merubah refrigerasi gas meninggalkan evaporator menjadi cair. Ya, setelah dia menguap, sebenarnya belum menjadi cair ya, dia menjadi cair itu di kondensor ya. Itu. Dengan menurunkan temperatur ya, di kondensor itu atau kalau di mobil itu di depan ya, kondensor itu di depan radiator, itu di belakang bumper itu ya. Itu didinginkan dari aliran udara dari depan. Kalau kita melaju itu, melaju dari depan, di samping oleh, maksud saya selain oleh aliran udara itu juga dia ada kipasnya. Kipas untuk mendinginkan refrigeran itu ya. Refrigeran di kondensor, kipasnya itu biasanya kalau mobil kita macet, jalannya macet, bukan mobil macet ya. Jalannya itu ada macet, traffic light macet. Sedangkan AC perlu didinginkan refrigeran perlu didinginkan di kondensor, maka kipas AC itu kan hidup untuk mendinginkan dari kondensor dan merubah refrigeran menjadi cair lagi setelah dia menguap di evaporator tadi. Itu. Nah, dia dari uap menjadi cair itu disebut apa? Mengembun ya. Ya, kalian udah sering lihat. Misalnya kalian memasak air itu menguap, ditutup pancinya berarti ada cairan itu kan, itu mengembun namanya. Dari uap menjadi cair. Nah, itulah yang terjadi di kondensor ya. Dia uap terus menjadi cair dan masuk ke dalam receiver lagi. Receiver itu akan menampung semua refrigeran cair itu yang dari kondensor. Nah, itu seperti dilihat di halaman 6. Itu kompresor, ada kondensor, juga receiver.
Nah, untuk selanjutnya di halaman 7, kalian bisa melihat bagaimana siklus pendinginan itu terjadi ya. Itu yang tadi prinsipnya aja yang di halaman 6 itu. Prinsip yang terjadi, bagaimana sistem pendinginan itu terjadi. Nah, selanjutnya di halaman 7 ada siklusnya yang secara komplit. Itu bisa dilihat di gambarnya. Ada kompresor, terus ada gas refrigeran, terus ada cairan refrigeran, terus ada ekspansi valve, dan terakhir yang kelima gas refrigeran dingin dan berembun ini mengalir ke dalam kondensor ya. Nah, di situ dilihat yang dari kondensor masuk ke receiver atau dryer. Setelah itu masuk dari dryer ke ekspansi valve. Ekspansi valve itu menurunkan tekanan yang dari receiver atau dryer ya. Sehingga masuk ke evaporator itu sudah berupa uap tapi masih mengandung cairan juga, masih bercampur, sedangkan di dalam evaporator itu dia akan menguap. Setelah itu dia masuk ke kompresor lagi. Termostat dan termistor ya. Ya, ini termistor itu pembaca, sebenarnya pembaca dari panas yang dihasilkan atau dingin yang dihasilkan dari evaporator ya. Nah, itu untuk membaca dari suhu dari sirip-sirip dari evaporator itu. Apakah nanti dia menyambungkan kompresor itu dengan magnetic clamp ke mesin atau tidak, seperti itu ya. Karena kompresor itu dihubungkan dengan magnet clutch atau kopling magnet istilahnya. Begitu dikasih aliran listrik, maka akan timbul medan magnet. Medan magnet itu akan menyambungkan kompresor ke puli. Nah, itu berarti setelah tersambung maka kompresor hidup. Maka sistem pendinginan hidup atau AC hidup. Kalau mematikannya itu otomatis tidak ada medan magnet di situ. Dan itu akan terputus ya kompresor dengan puli kompresor, puli yang dihubungkan dengan fan belt dihubungkan ke ruas dari mesin. Itu sebagai penggerak kompresornya ya. Langsung dari ruas mesin dihubungkan dengan fan belt ke kompresor. Tapi di kompresor itu ada sistem clutch magnet atau magnet kopling. Itu bisa on off secara otomatis karena ada sensor dari termostat atau termistor itu. Begitu suhu tertentu begitu suhunya agak panas, dia menghidupkan lagi sinyal. Ini biasanya 5 volt ya, 5 volt langsung dihubungkan ke sistem magnet dari kompresor itu, dan kompresor akan terhubung langsung dengan mesin lewat fan belt itu. Seperti itu yang sistem yang terjadi. Itu bisa dilihat di halaman 8 bagaimana ada gambar sistem aliran di kelistrikan dari magnet clamp itu ya.
Nah, selanjutnya adalah yang merupakan bagian dari air conditioner juga ventilator ya, atau ventilasi. Ini di halaman 9, yaitu mengenai masuknya aliran udara dari luar ke dalam kabin mobil. Ya, itu sistemnya ada yang karena aliran udara, ada yang karena dihisap oleh blower ya. Itu sistemnya dua. Seperti itu. Nah, itu perlu kipas listrik, ya itu diambil dari aki mobil. Kalau yang alamiah ya kalau dia kencang mobilnya berarti lebih bagus alirannya. Kalau di macet-macetnya itu yang tidak ada aliran jadinya itu. Kalau yang secara alamiah ini pernah saya coba ini ya, tanpa AC cuma blower aja hidup. Tetap saja udara luar yang dihisap itu panas ya. Itu sehingga kurang nyaman jadinya kalau kita cuma mengandalkan kipas saja tanpa ada sistem pendinginan dari freon atau R12 itu yang disirkulasikan. Kita murni pakai blower saja, dihidupkan tanpa ada AC itu ya rugi jadinya. Panas jadinya gitu, tetap panas yang dihasilkan. Itu tidak menjadi dingin kecuali mungkin di daerah yang sejuk. Mungkin cuma blower aja bisa karena udara luarnya sudah sejuk, itu yang dihisap. Nah, itu ventilator dengan blower. Kalau ventilator aliran alamiah itu kecuali mobilnya kecepatannya lumayan baru bagus aliran udara yang masuk. Kalau tidak, ya sedikit udara yang masuk tanpa bantuan blower. Yaitu yang seperti halaman 9 itu mungkin kalian bisa baca di situ. Bagaimana aliran alamiah dan udara yang bertekanan atau dengan blower. Terus yang bagian dari air conditioner juga ada air purifier ya. Ini kalau yang di AC rumah atau AC split itu biasanya di plasma cluster itu juga. Ini sebenarnya untuk pembersihan udara di dalam ruangan itu karena bersirkulasi dan masuk di dalam atau di dalam ruangan itu disirkulasikan tetapi dibersihkan ya. Yang masuk ke sistem blower itu kan menghisap udara luar. Udara di dalam ruangan itu kalau misalnya kita tutup sirkulasi udara luar itu, blower itu cuma menghisap udara yang di dalam dan dikeluarkan lagi lewat evaporator itu sehingga menjadi dingin. Nah, sebelum dia masuk ke evaporator itu air udara itu difilter dulu. Seperti kalian lihat di halaman 9 halaman 10 sorry. Itu ada aktif carbon filter untuk menyaring debu-debu kecil itu. Bisa juga untuk membunuh bakteri katanya, saya kurang tahu juga karena ini di kimia ini biasanya ya. Terus juga katanya pakai lampu untuk membunuh bakteri dan juga filter karbon itu juga menghilangkan bau. Misalnya di dalam ruangan itu ada bau kaki orang yang tidak enak itu, kalau misalnya dihisap oleh blower dia akan keluar itu jadi tidak berbau lagi. Seperti itu. Itu dari aktif carbon filter itu. Memurnikan udara maksudnya itu. Sedangkan yang lampunya itu ada biasa lampu itu untuk membunuh bakteri itu. Saya juga kurang tahu itu ya. Seperti yang disebutkan di halaman 10 ini ya. Mengenai Germical lamp dan ionic controller. Ya seperti itu gambaran garis besar dari sistem pendinginan
sistem pendinginan AC mobil ya, yang meliputi ada heater, cooler. Yang heater itu lebih simpel ya, karena memanfaatkan panas dari mobil. Itu sebenarnya simpel ya. Tapi justru yang simpel itu tidak kita gunakan di sini. Itu yang agak susah jadi. Yang simpel tidak kita gunakan, yang ruwet yang kita gunakan itu. Yang sistem yang mahal yang kita gunakan itu. Itu bedanya di tropis dengan di subtropis seperti di Eropa ataupun di Amerika itu. Kita gunakan yang ruwet, sedangkan mereka di situ menggunakan yang simpel. Yang simpel itu apa? Yaitu dari panas mobil itu dialirkan ke heater core. Nah, dari heater core itu dilewatkan udara sehingga menjadi hangat. Ya, memang kita berada di luar ruangan itu sangat dingin di situ ya. Sangat-sangat dingin yang pernah saya rasakan sehingga sebentar aja di luar kita ingin masuk lagi ke dalam. Itu. Ya, mungkin itu aja. Nanti untuk kedepannya kita untuk minggu depan mungkin nanti saya share lagi untuk filenya ya, biar bisa kalian lihat-lihat dulu sebelum saya berikan penjelasan di link Zoom ini. Ya, mungkin itu aja dulu ya. Nanti absennya kirim aja deh ya, kortinya. Itu semuanya ada di file yang saya berikan. Nanti untuk selanjutnya saya berikan lagi filenya nanti. Ya, itu aja. Nanti kalian juga dapat dari Pak Edi ya. Dari Pak Edi juga. Sebenarnya yang sistem yang di sini yang susah itu misalnya ada kerusakan atau kebocoran itu yang sulit sebenarnya. Sistem ini kita mendeteksi kebocoran freon itu di mana, apalagi berada di dalam cabin ya. Itu agak susah karena di dashboard itu kita harus mengecek kebocorannya di mana. Terus setelah itu juga misalnya sistem pendinginannya itu ada terasa dingin tapi tidak terlalu dingin, itu biasanya kotor di evaporator. Itu juga membongkar evaporator di dashboard itu agak susah juga. Itu dibersihkan dashboardnya itu evaporatornya itu harus bersih sehingga dingin yang keluar itu tidak terhalang ya oleh kotoran itu biasanya yang agak ruwet. Nah, setelah itu kalau kompresor itu kita langsung tahu, misalnya biasanya kerusakan di kompresor itu dia berbunyi keras seperti yang saya pernah main-main ke bengkel AC mobil itu terdengar dia kompresornya itu rusak dan tidak dingin juga. Sampai tidak dingin ya agak kurang lah dinginnya. Tuh, harusnya kalau bagus kompresor itu tidak bersuara ya, bersih. Maksudnya sepi itulah. Seperti mobil baru itu. Sebenarnya ya tergantung orangnya sih. Kalau diperbaiki kompresor sih bisa, tapi sebentar lagi rusak. Lebih baik diganti sebenarnya. Itu lumayan juga uangnya itu. Itu kadang kelemahan dari sistem pendinginan itu di pembangkit untuk mensirkulasikan refrigeran itu yang lumayan memberikan ya, menyedot tenaga dari mobil itu sendiri, terutama CC di bawah 2000 ya. CC di bawah 2000 itu yang kalau sudah nyantol itu magnet clutch kompresornya itu langsung drop tenaganya biasanya gitu. Kalau di bawah CC 2000, kalau di atas 2000 sih masih tidak terlalu terasa ya. Kalau di bawah 2000 itu yang terasa biasanya. Itu. Kalau dipakai nanjak ke gate-gate itu terasa itu udah. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Nanti ke depannya ada pendalaman sedikit dengan cooler, kompresor, tipe-tipenya apa seperti itu. Ya, selamat pagi adik-adik. Sampai di sini dulu. Terima kasih Bapak. Ya, sampai jumpa. Itu di file itu sudah cukup lengkap ya. Itu file itu memang dasar dari pendinginan terutama mobil itu secara kompleks atau sudah
ya menyentuhlah semua sistemnya itu. Ya, oke, selamat siang, Dek. Selamat pagi menjelang siang. Baik Bapak, terima kasih Pak. Ya, Selamat pagi. pagi.